Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Betty dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai anggaran variabel. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Lina Farhani, kemudian ada Anissa Uljana, Ade Irawan, Hapsa Riher Sintarukmi, Muhammad Ali Akbar, dan yang terakhir ada Habib Muhammad Lutfi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian anggaran variabel. Nah, di sini ada pengertian anggaran variabel menurut para ahli, yaitu Hansen dan Mowen, yang menyatakan bahwa anggaran variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Dan menurut Gilarso, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Selanjutnya, tujuan utama pendekatan variabel budget atau anggaran variabel itu secara khusus mengidentifikasikan bagaimana dan seberapa jauh masing-masing elemen biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban dipengaruhi oleh aktivitas pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Nah, variabel budget itu didasari oleh konsep variabilitas biaya yang menyatakan bahwa biaya dapat dikaitkan dengan output atau aktivitas, dan apabila hubungannya sedemikian rupa, maka biaya pada dasarnya merupakan fungsi dari dua faktor, yakni faktor waktu dan faktor aktivitas. Selanjutnya, istilah lain untuk anggaran variabel atau variable budget. Jadi, variable budget ini bisa disebut juga dengan flexible budget, sliding scale budget, step budget, expand formula budget, dan expand control budget. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan bahas yang pertama, yaitu ada sifat biaya, yang kedua yaitu manfaat dari penyusunan anggaran variabel, lalu yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran biaya variabel. Oke, yang pertama yaitu sifat biaya. Berdasarkan variabilitas biaya diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu biaya tetap, fixed cost, lalu yang kedua ada biaya variable cost, lalu yang ketiga ada biaya semi variable atau semi tetap. Nah, perbedaan dari ketiga biaya ini, yang pertama yaitu biaya tetap, biaya yang tidak akan berubah walaupun ada perubahan terhadap output maupun aktivitas produksi. Nah, jadi biaya ini bersifat konstan selama periode tertentu dalam suatu relevant range aktivitas. Nah, contoh dari biaya tetap ini yang pertama itu ada gaji, ada depresiasi, ada amortisasi, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada biaya variabel, di mana biaya ini akan berubah sesuai dengan perubahan output maupun aktivitas produksi. Contoh dari biaya variabel ini seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel. Nah, di mana biaya ini berubah karena perubahan output ataupun aktivitas produksi, akan tetapi perubahannya tidak berbanding lurus. Nah, contoh dari biaya semi variabel ini seperti material reparasi, pemeliharaan, dan tenaga kerja tak langsung. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat penyusunan anggaran variabel. Nah, manfaat dari penyusunan anggaran variabel ini antara lain yang pertama untuk mempermudah penyusunan anggaran biaya departemen untuk dimasukkan ke dalam profit plan. Lalu yang kedua yaitu menetapkan tujuan biaya bagi pusat manajer pusat pertanggungjawaban selama periode profit plan. Lalu yang ketiga menetapkan anggaran yang disesuaikan untuk tujuan perbandingan dengan biaya sesungguhnya dalam laporan pelaksanaan bulanan. Nah, lalu berikut yaitu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Nah, yang pertama yaitu penentuan satuan kegiatan. Tingkat kegiatan dalam suatu perusahaan harus dinyatakan dalam satuan kegiatan. Nah, biasanya
dalam pemilihan satu kegiatan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu satuan kegiatan harus mudah dipahami dan mudah diterima. Yang kedua, satuan kegiatan harus mampu menunjukkan atau mengukur naik turunnya tingkat kegiatan yang disebabkan oleh naik turunnya biaya. Lalu yang ketiga yaitu satuan kegiatan hendaknya sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel yang lain selain output dan juga tingkat kegiatan. Lalu yang berikutnya yang harus diperhatikan yaitu penentuan relevance range. Relevant range adalah suatu interval yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu di mana anggaran variabel yang bersangkutan masih dapat dipakai ataupun masih berlaku. Nah, biasanya relevant range ini perlu ditentukan karena biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat berubah pada tingkat output tertentu, sehingga biaya-biaya ini harus dihubungkan dengan relevant range tentunya. Nah, baik, terima kasih untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya sebelumnya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan masuk dan akan membahas mengenai kelemahan anggaran variabel. Di sini jelaskan, menurut Muhammad Nafarin, anggaran variabel memiliki 3 kelemahan. Yang pertama yaitu ada biaya variabel dan biaya tetap tidak selalu dapat dipisahkan secara tepat. Yang kedua, dalam kenyataannya biaya variabel per unit dalam suatu periode mudah berubah. Yang ketiga, penentuan harga pokok variabel atau anggaran variabel tidak dapat digunakan untuk laporan biaya eksternal. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam metode variabilitas biaya. Di sini metode variabilitas biaya dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu ada taksiran langsung atau direct estimate method. Yang kedua ada korelasi atau correlation method. Dan yang ketiga yaitu ada titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Selanjutnya yaitu di sini ada pertama yaitu taksiran langsung atau direct estimate method. Di sini metode yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu. Biasanya digunakan oleh pimpinan produksi dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan perusahaan. Yang kedua yaitu ada korelasi atau correlation method. Di sini yang dimaksud korelasi adalah metode yang menghubungkan antara volume yang direncanakan dengan biayanya. Metode ini dibagi menjadi 3, yaitu ada graph method dan mathematical method. Selanjutnya yaitu ada titik tertinggi dan rendah atau high and low point method. Di sini jelaskan metode ini memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam relevan range tertentu. Budget variabel menurut titik tertinggi dan rendah dapat disusun dalam 3 bentuk, yaitu bentuk formula, bentuk tabel, dan bentuk grafik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Putri Cinta Rukmi, NIM 7211418164. Selanjutnya ada bentuk anggaran variabel. Yang pertama, variabel budget berbentuk tabel. Variabel budget yang disusun dalam bentuk suatu tabel yang memuat unsur-unsur biaya tetap dan unsur-unsur biaya variabel masing-masing jenis biaya tidak langsung. Contoh anggaran variabel dalam bentuk tabel, perusahaan Setiabudi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2011 mempunyai data sebagai berikut. Biaya pemeliharaan gedung tetap sebesar Rp100.000 dan biaya pemeliharaan gedung variabel sebesar Rp500. Biaya listrik tetap sebesar Rp350.000. Biaya depresiasi gedung tetap sebesar Rp300.000. Biaya tenaga diesel tetap sebesar Rp350.000. Bahan pembantu variabel sebesar Rp450. Pemeliharaan alat-alat tetap sebesar Rp75.000. Dan pemeliharaan alat-alat variabel sebesar Rp25. Dari tabel perusahaan Setiabudi anggaran variabel Januari sampai dengan Maret 2011, biaya umum pemeliharaan gedung unsur tetap per bulannya sebesar Rp100.000, unsur variabel jumlahnya 500X dan unit aktivitasnya JKTL. Listrik unsur per bulannya sebesar Rp350.000, depresiasi gedung unsur tetap per bulannya sebesar Rp300.000. Lalu departemen pembantu ada gaji tenaga diesel
unit tetap per bulannya sebesar Rp350.000, bahan pembantu unit variabel jumlahnya 450X dan unit aktivitasnya JKTL. Lalu ada pemeliharaan alat-alat unsur tetap per bulannya sebesar Rp75.000, unsur variabelnya jumlahnya 250X dan unit aktivitasnya JKTL. Contoh tabel perusahaan Setiabudi anggaran variabel Januari sampai dengan Maret 2011. Biaya umum pemeliharaan gedung. Pada jam kerja 500 jam kerja sebesar Rp350.000, 600 jam kerja sebesar Rp400.000, 700 jam kerja sebesar Rp450.000 dan 800 jam kerja sebesar Rp500.000. Lalu untuk listrik, baik 500, 600, 700 ataupun 800 jam kerja masih tetap sama sebesar Rp350.000. Lalu depresiasi gedung juga 500, 600, 700, 800 jam kerja juga tetap sama sebesar Rp300.000. Lalu terdapat departemen pembantu, ada gaji tenaga kerja juga 500, 600, 700 dan 800 jam kerja itu mendapat sebesar Rp350.000. Yang kedua, contoh variabel budget berbentuk formula ialah variabel budget yang disusun dalam bentuk formula. Formula ini menunjukkan jumlah tetap dan tarif variabel dan menggunakan asumsi hubungan linear. Biaya umum, pemeliharaan gedung sama dengan 100 ditambah 500X, lalu listrik Rp350.000, lalu depresiasi gedung sebesar Rp300.000. Departemen pembantu gaji tenaga diesel sebesar Rp350.000, bahan pembantu 450X, lalu ada pemeliharaan alat-alat sebesar 75.000 ditambah 250X. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang anggaran variabel berbentuk grafik. Jadi, bentuk anggaran variabel yang ketiga yaitu berbentuk grafik. Anggaran variabel ini menggambarkan biaya variabel total, biaya tetap, dan biaya total dalam bentuk garis. Jadi seperti slide sebelumnya itu kan anggaran variabel berbentuk formula. Nah, setelah kita mengetahui formulanya, kita bisa menempatkan X dan Y-nya. Lalu kita masukkan dan kita buat dalam grafik. Lalu kita hubungkan memakai garis. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal seperti berikut ini. Di antara taksiran anggaran Departemen Reparasi dan Perawatan yang akan dipergunakan untuk menyusun anggaran variabel tahun mendatang yaitu sebagai berikut. Di dalam tabel ada jenis-jenis biaya yaitu gaji pegawai, material reparasi, dan lain-lain, serta ada anggaran biayanya. Jadi semisal 25.000 jam reparasi itu menghabiskan biaya pada gaji pegawai itu sebesar 75.000, pada material reparasi sebesar 250.000, serta pada biaya lain sebesar 175.000. Dan untuk 28.000 jam reparasi itu menghabiskan biaya gaji pegawai sebesar 75.000 dan material reparasi sebesar 265.000 dan biaya lain sebesar 195.000. Jadi itu per jam, beda-beda jam, ada yang beda-beda biayanya, ada yang sama. Kalau gaji pegawai ini sama, walaupun beda-beda jumlah jam reparasinya, tapi biayanya sama, tapi untuk biaya yang lain itu berbeda. Nah, di sini diminta untuk menyusun anggaran variabel dalam bentuk tabel dengan kenaikan 5.000 jam reparasi, serta diminta untuk menyusun anggaran variabel dalam bentuk formula. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari contoh soal tadi, yaitu bagaimana cara menyusun anggaran variabel dalam bentuk tabel dengan kenaikan 5.000 jam reparasi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu rumus yang diperlukan, yaitu rumus untuk mencari biaya variabel per jam, yaitu harga tertinggi dikurangi harga terendah dibagi jam tertinggi dikurangi jam terendah. Dan untuk mencari biaya tetap, rumusnya itu seperti harga terendah dikurangi jam terendah dikali biaya variabel per jam. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan sekarang.
Jadi kita lihat dulu di pos-posnya. Pada pos gaji itu kan besarnya sama, walaupun tadi sudah saya bahas di contoh soal seperti 25.000 jam reparasi, 28.000 jam reparasi, itu biaya yang dibebankan itu tetap sama, yaitu 75.000. Jadi bisa kita katakan atau bisa digolongkan ini termasuk dengan biaya tetap. Lalu kita pindah ke pos material reparasi. Nah, bisa kita lihat ini kan berbeda dari jumlah jam reparasinya itu berbeda, dan biaya yang dibebankan untuk material reparasi ini juga berbeda. Jadi ini bisa digolongkan ada biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Nah, kita menggunakan rumus tadi, yaitu cara mencari biaya variabel per jam. Itu seperti tadi rumus sudah saya jelaskan. Langsung saja itu hasilnya yaitu Rp8 per jam. Jadi biaya variabel per jam itu Rp8 per jam. Lalu kita mencari biaya tetapnya untuk pos material reparasi. Itu biaya tetapnya yaitu kita bisa masukkan rumus, dan totalnya yaitu biaya tetapnya 50.000. Nah, setelah ini tadi kan disuruh untuk kenaikan 5.000 jam reparasi. Jadi yang pertama kan 25.000, lalu naik jadi 30.000. Nah, dalam 30.000 jam reparasi ini biayanya berapa? Nah, ini jadi dalam menentukan biaya itu kan biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, biaya tetap di sini sudah kita cari tadi 50.000 ditambah biaya variabelnya. Tadi kan jumlahnya kan 30.000 jam. Nah, biaya variabel per jamnya itu Rp8 per jam. Jadi bisa kita kalikan 30.000 dikali Rp8 dan ditambah biaya tetap tadi Rp50.000, yaitu untuk 30.000 jam reparasi makan biaya 290.000, dan untuk seterusnya seperti itu. Saya akan melanjutkan pembahasan contoh soal pada poin pos lain-lain di pembahasan soal A. Yani pada pos lain-lain kita disuruh untuk menghitung biaya variabel per jam dan biaya tetap per jam. Untuk menghitung biaya variabel per jamnya, kita menggunakan rumus yang telah dibahas oleh teman saya di slide sebelumnya, yakni dengan menggunakan biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi dengan jumlah jam tertinggi dikurangi jumlah jam terendah. Pada pos lain-lain biaya tertingginya yakni 255.000 dikurangi biaya terendahnya yaitu 175.000 dibagi dengan jumlah jam tertingginya yakni 45.000 jam dikurangi jumlah jam terendahnya yakni 25.000 jam, menghasilkan biaya 80.000 dikurangi 20.000 jam sama dengan Rp4 per jam. Jadi untuk biaya variabel per jamnya adalah Rp4. Sedangkan pada biaya tetap per jam di pos lain-lain kita hitung juga menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni biaya terendah pada pos lain-lain yaitu 175.000 dikurangi hasil kali dari jumlah jam terendah dikali dengan biaya variabel per jam. Jumlah jam terendahnya yakni 25.000 dikali dengan variabel per jam yang sudah kita cari sebelumnya yakni Rp4, menghasilkan biaya 75.000. Sedangkan untuk menghitung di jam-jam selanjutnya kita menggunakan rumus biaya tetap ditambah jumlah jam dikali dengan biaya variabel tetap. Contohnya pada jam 30.000 jam, maksud
pada jumlah 30.000 jam reparasi, itu kita hitung biaya tetapnya kita masukkan 75.000 ditambah hasil kali dari jumlah jamnya yakni 30.000 dikali dengan Rp4 menghasilkan biaya sebesar 195.000. Pada jam 35.000 kita masukkan kembali seperti contoh yang sebelumnya, ini biaya tetapnya 75.000 ditambah dengan jumlah jam yakni 35.000 dikali dengan Rp4 menghasilkan biaya sebesar 215.000. Pada jam reparasi 40.000 jam kita masukkan kembali biaya tetapnya 75.000 ditambah hasil kali dari jumlah jamnya yakni 40.000 jam dikali biaya tetapnya per jam yakni Rp4 menghasilkan biaya sebesar 235.000. Setelah kita melakukan perhitungan pada tiap-tiap poin yakni mulai dari gaji pegawai, material reparasi, dan biaya lain-lain, kita masukkan ke sebuah tabel di mana pada sisi vertikal itu merupakan jenis biaya dan pada sisi horizontal itu merupakan jumlah jam reparasinya. Pada gaji pegawai itu biayanya dalam setiap jam reparasi sebesar 75.000 karena gaji pegawai merupakan biaya tetap seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Sedangkan pada poin material reparasi di jam reparasi 25.000 itu menghasilkan biaya sebesar 250.000 dan di jam 30.000 reparasi 30.000 jam reparasi maksud saya itu menghasilkan biaya sebesar 290.000 dan pada jam reparasi 35.000 jam itu menghasilkan biaya 330.000. Di jam reparasi 40.000 jam menghasilkan biaya sebesar 370.000 dan yang terakhir di jam reparasi 45.000 jam menghasilkan biaya 410.000. Sedangkan pada kos lain-lain di jam reparasi 25.000 jam menghasilkan biaya 175.000, di jam reparasi 30.000 jam menghasilkan biaya 195.000, di jam reparasi 35.000 jam menghasilkan biaya 215.000, di jam reparasi 40.000 jam menghasilkan biaya 235.000 dan yang terakhir di jam reparasi 45.000 jam menghasilkan biaya sebesar 255.000. Sehingga untuk jumlah secara keseluruhan mulai dari gaji pegawai, material reparasi dan lain-lain di jam reparasi 25.000 itu menghasilkan jumlah total biaya sebesar 500.000. Sedangkan di jam reparasi 30.000 jam itu 560.000 dan di jam reparasi 35.000 jam itu menghasilkan biaya 620.000 dan di jam reparasi 40.000 jam itu menghasilkan biaya sebesar 680.000 dan yang terakhir di jam reparasi 45.000 menghasilkan jumlah biaya total sebesar 740.000. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan soal yang kedua yaitu soal B, menyusun variabel budget berbentuk formula. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai maksimum dan minimum kemudian selisihnya. Di poin jam reparasi untuk jam maksimumnya yakni 45.000 jam dan jam minimumnya sebesar 25.000 jam menghasilkan selisih 20.000 jam. Sedangkan di gaji pegawai nilai maksimumnya biayanya Rp75.000 sedangkan biaya minimumnya yakni Rp75.000 menghasilkan selisih Rp0.
di poin material reparasi, biaya maksimumnya yakni Rp410.000 dan biaya minimumnya sebesar Rp250.000 menghasilkan selisih sebesar Rp160.000. Sedangkan di poin lain-lain biaya maksimumnya Rp255.000 sedangkan biaya minimumnya yakni Rp175.000 menghasilkan selisih sebesar Rp80.000. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari komponen variabel untuk gaji pegawai, material reparasi dan lain-lain. Untuk gaji pegawai komponen biaya variabelnya yakni Rp0, sedangkan pada material reparasi itu kita cari dari nilai selisih biayanya yakni Rp160.000 dibagi dengan selisih jam reparasinya 20.000 jam menghasilkan biaya sebesar Rp8 per jam. Sedangkan di poin lain-lain yakni 80.000 jam dibagi dengan 80.000 dibagi dengan 20.000 jam menghasilkan nilai sebesar Rp4. Yang selanjutnya kita cari komponen tetap untuk gaji pegawai, yakni komponen tetapnya sebesar Rp75.000. Sedangkan pada material reparasi yakni nilai cara mencarinya seperti rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni biaya terendah dikurangi hasil kali dari jumlah jam terendah dikali biaya variabel utamanya. Yakni kita masukkan biaya terendahnya Rp250.000 dikurangi dengan jumlah jam terendahnya 25.000, kemudian biaya variabel per jamnya yakni Rp8 menghasilkan biaya sebesar Rp50.000. Pada poin lain-lain kita masukkan biaya terendahnya Rp175.000 dikurangi dengan jumlah jam terendahnya 25.000 dikali dengan biaya variabel per jamnya Rp4 menghasilkan biaya sebesar Rp75.000. Setelah kita melakukan perhitungan pada slide sebelumnya, kita masukkan jumlah atau hasil perhitungannya ke dalam tabel, di mana pada gaji pegawai untuk biaya tetapnya yakni Rp75.000, sedangkan biaya variabel per jam reparasinya Rp0. Untuk material reparasi biaya tetapnya sebesar Rp50.000, sedangkan biaya variabel per jamnya yakni Rp8. Pada poin lain-lain biaya tetapnya Rp75.000, sedangkan pada biaya variabel per jamnya menghasilkan biaya sebesar Rp4. Sehingga ketika dijumlah biaya tetap keseluruhannya yakni Rp200.000 dan biaya variabel per jam reparasinya sebesar Rp12. Di situ kita bisa tarik sebuah formula, di mana formula itu merupakan cara untuk menghitung biaya variabel. Jadi untuk menghitung biaya variabel sama dengan jumlah biaya tetap ditambah jam reparasi dikali dengan biaya variabel, jumlah biaya variabelnya. Ini 200.000 ditambah 12 ditambah hasil kali dari Rp12 dikali dengan jumlah jam reparasi yang ingin kita cari. Sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 7 memohon maaf apabila ada kesalahan
kesalahan tutur kata dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.